Kelompok bersenjata kembali melakukan penembakan dan membakar sejumlah bangunan di distrik Baya Biru, Kabupaten Paniai, Papua pada Sabtu sore pekan lalu. Sejumlah rumah dan satu bangunan puskesmas menjadi target aksi pembakaran kelompok bersenjata Lenis Kogoya di distrik Baya Biru, Paniai, Papua. Sebelum melakukan pembakaran, kelompok bersenjata menyerang 4 anggota Polri yang sedang berpatroli di 3 lokasi pengamanan dari arah depan. Tidak ada korban jiwa dalam kontak tembak tersebut dan hingga kini aparat kepolisian mengamankan lokasi dan bantuan personel BRIMOB akan dikirim dari Nabire, Papua. Polres Paniai yang melaksanakan pengamanan di Pos 99 melaksanakan patroli di sekitar kawasan 45 dan 81 di distrik Baya Biru, ya, Kabupaten Paniai. Pada saat kembali dengan rute yang sama, tiba-tiba kelompok bersenjata melakukan penembakan ke arah rekan-rekan kami. Alhamdulillah, keempat rekan-rekan kami selamat, dan saat itu sempat melakukan balasan tembakan sembari mengamankan diri posisi yang strategis untuk memantau pergerakan mereka. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Selamat sore Pak Kamal. Pak Kamal, mungkin bisa diceritakan kembali ya. Oke, Pak Kamal, kita ingin mengetahui lebih pasti bagaimana kronologis kejadian dan ini kita konfirmasi dari kelompok mana Pak? Dari kelompok Lenis. Ya, Indianus, ya kan, ini mereka di sana, jadi kelompok Intan Jaya. Jadi memang untuk lokasi ini kan distrik Baya Biru itu kan perbatasan antara Kabupaten Paniai dan Kabupaten Intan Jaya. Dulu Intan Jaya itu pemekaran dari Kabupaten Paniai. Transportasi yang mudah dijangkau, yang bisa dijangkau oleh darat itu dari Kabupaten Paniai. Maka kelompok inilah turun gunung ke wilayah Paniai, kelompok Intan Jaya, Paniai. Yang kita saat ini masih lakukan pendalaman terhadap latar belakang. Mungkin ada hal-hal lain yang saat ini didalami oleh Satreskrim Paniai yang di-backup oleh Polda Papua. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan segera para pelaku yang mana melakukan penembakan terhadap rekan-rekan kami yang pada saat melakukan patroli dan melakukan pembakaran terhadap fasilitas warga masyarakat di 2 lokasi. Oke, Pak Kamal masih tersambung ya. Sebenarnya motif apa sih yang dilakukan oleh kelompok bersenjata ini? Karena gini, beberapa aksi ataupun juga kerusakan yang dilakukan ini juga kerap kali menyerang permukiman dan juga fasilitas umum masyarakat. Apa sebenarnya motif dari mereka ini? Yang jelas mereka memberikan rasa takut kepada warga masyarakat, di mana di sekitar lokasi ini kan ada warga masyarakat pendatang dan warga masyarakat asli Paniai. Yang notabene melaksanakan aktivitas setiap hari baik bertani maupun kegiatan lainnya. Terus kemudian itu yang sedang kita dalami, mungkin ada hal-hal lain yang di latar belakang terhadap kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Karena ini untuk wilayah ini kan sesungguhnya cukup kondusif di beberapa tahun terakhir sejak saya di Papua ya. Namun kenapa terus kemarin tiba-tiba kita mendapat laporan dari rekan-rekan kami ketika pada saat melakukan kegiatan dari pos ya, kemudian patroli, kemudian di Sangkong, akhirnya terjadi kontak tembak, bahkan terus kemudian kita dapat kabar kayaknya pembakaran rumah warga. Memang terlihat dari rekan-rekan yang melaksanakan patroli ya, mereka melakukan pembakaran pasca terjadi kontak tembak pada sore harinya, terus kemudian jelang lama kemudian, jelang maghrib, mereka melakukan pembakaran, terus kemudian masih melakukan pengancaman lagi akan membakar satu camp lagi, ada satu kompleks wilayah. Kan mereka di 8199 gitu kan. Terus kemudian ketika kita dapat informasi, rekan-rekan melaporkan ke rekan-rekan yang ada di lapangan, melaporkan kepada Kapolres tentang situasi terakhir, karena masih
termonitor oleh Kapolres, sehingga anggota selalu tetap waspada dan mengantisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan. Yang penting selamatkan diri anggota, kemudian warga masyarakat yang ada di sekitar TKP, memberikan arahan dan tunjuk kepada warga masyarakat untuk mengamankan diri. Betul, ternyata mereka pada pukul 19.30 dan bahkan terjadi kontak tembak lagi terhadap rekan-rekan kami dan mereka melakukan pembakaran camp berikutnya. Oke, walaupun kemudian tidak ada korban jiwa, Pak Kamal, tapi kita ingin mengetahui apa kemudian skema pengamanan yang akan diterapkan selanjutnya karena ancamannya masih ada begitu, dan apakah kemudian akan ada penebalan pasukan untuk mengamankan kawasan permukiman dan fasilitas umum di lokasi ini? Tentu aktivitas anggota kita, baik TNI maupun Polri akan diperbanyak sehingga mudah untuk memantau pergerakan mereka ketika masuk perkampungan atau bahkan dia melintas dari kampung ke kampung, sehingga kita untuk menekan terjadinya korban kekerasan yang dilakukan oleh KKB baik terhadap rekan-rekan TNI Polri maupun terhadap masyarakat sendiri. Itu upaya-upaya yang untuk menyekat mereka melakukan kebebasan pergerakan dari satu titik ke titik lain. Jadi kegiatan-kegiatan razia patroli itu yang selalu ditingkatkan oleh rekan-rekan di lapangan. Baik, terima kasih Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal Kabid Humas Polda Papua sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom sore ini.